Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Samsuri. Saya adalah salah satu dosen musik di program studi pendidikan seni drama, tari, dan musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syekh Kuala. Spesialisasi saya adalah di bidang pendidikan musik dan juga di bidang vokal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Seni Bernyanyi dan Kreativitas Dasar Pertunjukan Musik. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang berada di semester ganjil, yaitu pada semester 1, dengan bobot SKS 3 SKS, 1 SKS teori, 2 SKS praktik. Untuk deskripsi mata kuliah Seni Bernyanyi dan Kreativitas Dasar Pertunjukan Musik adalah: mata kuliah ini membekali pengetahuan serta keterampilan dasar dalam bermusik. Pengetahuan dan kemampuan yang dimaksud adalah bernyanyi dan bermain alat musik populer sederhana, yakni piano, gitar, dan perkusi. Untuk pembelajaran di semester ini, mahasiswa diasah untuk mampu membaca partitur lagu dan bernyanyi dengan teknik keterampilan pernafasan, artikulasi, dan interpretasi untuk ragam gaya bernyanyi sederhana. Sama halnya dengan piano dan gitar, yang lebih fokus pada penguasaan akor-akor berikut tangga nada yang membentuk melodi-melodi sederhana. Sementara pada perkusi akan mengutamakan ketercapaian stabilitas psikomotorik mahasiswa untuk menghasilkan bunyi yang menggunakan alat bantu pemukul atau stick instrumen perkusi sederhana. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu memahami dan menguasai pengetahuan teori dasar musik. 2. Mampu bernyanyi dengan teknik yang benar. Ketiga, mampu memainkan alat musik iringan lagu seperti piano dan gitar. Dan selanjutnya adalah keempat, mampu memainkan musik ensemble. Adapun materi-materi ajar pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mereka akan dibekali untuk menguasai kembali tentang unsur-unsur dasar musik, yaitu terkait ritme, nada, melodi, tempo, dan juga dinamik, sehingga mereka mampu membaca partitur musik dengan benar dan tepat. Selanjutnya, mereka juga akan dibekali dengan bahan-bahan etud vokal, yaitu kon-kon dan panovka. Selanjutnya, mereka juga akan dibekali tentang teknik aural musikal. Selanjutnya adalah materi berkenaan dengan partitur-partitur lagu populer, lagu-lagu tradisi, dan juga lagu-lagu klasik. Dan juga selanjutnya adalah materi akord pada piano dan juga gitar. Sehingga pada akhirnya mereka juga akan memainkan repertoar lagu pada ensemble musik. Adapun teknik pengajaran pada mata kuliah ini untuk semester ganjil tahun ajar 2020-2021 adalah menggabungkan perkuliahan daring dan juga perkuliahan tatap muka. Mengingat sekarang alhamdulillah Aceh sudah berada di zona aman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan virus ini segera berlalu. Adapun metode pembelajaran pada mata kuliah ini lebih bersifat praktik, yaitu demonstrasi dan juga latihan-latihan terstruktur. Nantinya, mahasiswa apabila melakukan
pembelajaran secara daring, tugas mereka akan dikirimkan melalui Google Drive. Namun, saat tatap muka, mereka akan mempraktikkan secara langsung dengan mengedepankan protokol kesehatan. Untuk interaksi saya dengan mahasiswa, yaitu saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group, dan juga mereka juga bisa berkomunikasi melalui email, dan juga bisa berkomunikasi melalui e-learning Universitas Syekh Kuala. Sebelum perkuliahan dilakukan, terlebih dahulu saya akan memberikan kontrak perkuliahan, baik itu kontrak perkuliahan secara daring maupun secara tatap muka. Terkait penilaian, saya selalu mengedepankan ketiga aspek penilaian, yaitu penilaian kognitif, penilaian psikomotorik, dan penilaian afektif. Kemudian, penilaian mereka juga akan dilakukan dalam bentuk penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut saya akan sajikan cuplikan salah satu pertemuan saat saya mengajar mata kuliah seni bernyanyi dan kreativitas dasar pertunjukan musik secara daring melalui aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Kita mulai. Ya, bagus. Ada yang udah mulai menjawab. Ya, Dinda, Desi. Ayo yang lain. Jangan buru-buru, konsentrasi ya. Jawabnya. Nggak apa-apa ya, kalau mungkin banyak soal-soal yang kalian tidak ketahui, nggak masalah, namanya aja nih pretest ya. Nanti semoga di post-testnya kalian bisa menjawab betul semuanya. Ya, baik. Jadi tadi kita sudah melakukan pretest ya melalui quiz.com. Nanti kita bisa lihat berapa hasilnya ya. Nggak masalah ya, mau ada yang tinggi. Saya Bu tadi salah Bu, banyak salah. Nggak masalah, ya namanya aja pretest ya. Nanti kita akan lanjutkan ke materi kita, yaitu berkenaan dengan ritme. Baik. Nah, sebenarnya apa itu ritme? Ada yang bisa menjawab? Setahu kalian itu ritme itu apa? Ada? Siapa mau menjawab? Ada? Safety? Menurut Safety, ritme itu apa? Yang kamu tahu? Panjang pendek, tinggi rendah, suatu nada dalam suatu lagu, Bu. Ya, bagus ya. Jadi ritme atau durasi itu apa? Ya, mungkin kalau kalian di SMA ritme, apa itu ritme? Apakah irama? Ya. Nah, ritme atau durasi itu adalah panjang pendek nada. Oke, baik. Nah, untuk mengetahui ya panjang pendek nada ataupun panjang pendek not, ya kan? Nah, ini dia tanda-tanda yang harus kalian kuasai. Nah, Ibu pasti pahami bahwa kalian ada yang sudah, oh iya Bu, saya pernah dulu belajar di SMA, tapi udah lupa. Nah, jadi untuk mengetahui tentang ritme itu, ya, inilah bentuk-bentuk not, ya, ada juga bentuk tanda istirahat dan juga nilai ketukannya. Nah, itulah ritme panjang pendeknya. Seperti yang pertama itu ada not penuh, ya, not penuh. Dia bulat kosong seperti ini. Jumlah ketukannya itu ada 4. Nah, ada bentuk not sama, bulat kosong tetapi ada tiangnya. Ya, namanya itu not setengah, jumlah ketukannya 2 ketuk. Seterusnya ya, bentuknya sama seperti di atas, tetapi ada isiannya. Nah, ini 1 ketuk. Jadi makin ke bawah itu ketukannya itu makin kecil. Nah, ini ada benderanya. Ini setengah ketuk, ya kan? Kemudian benderanya ada 2.
1/4 ketuk. Dan benderanya ada 3. Ini adalah 1/8 ketuk. Nah, yang ini di tabel ini bentuk-bentuk not. Namanya itu di sini, ya. Terkadang itu mungkin ada yang salah memahami, ya. Nama notnya nanti dikatakan bukan nama not, tetapi ketukan. Ini dibedakan nama not. Kalau yang ini namanya not penuh, ketukannya 4. Kalau yang ini nama notnya not setengah, bukan jumlah ketukan. Hati-hati. Namanya not setengah, jumlah ketukannya 2 ketuk. Ya, 2 ketuk. Nah, sedangkan yang ini namanya not 1/4, jumlah ketukannya 1 ketuk. Oke. Ya, mungkin sambil di screenshot boleh, di foto boleh, ataupun sambil mencatat boleh ya. Ini bahan-bahan ini itu jadi sangat mudah kita cari, ada buku-buku ya, buku-buku musik, ada juga di Google, nanti kalian bisa cari juga ya. Banyak kemudahan sekarang untuk belajar teori-teori ya. Jangankan teori, mau belajar praktik saja kalian bisa belajar dari YouTube ya. Nah, selain bentuk not ya, selain bentuk not, ini juga ada tanda istirahat. Ya, tanda istirahat atau tanda diam. Jadi pada saat kita berjumpa dengan tanda diam, nah kita harus diam. Diamnya berapa ketuk? 4 ketuk, 2 ketuk, sesuai dengan bentuknya. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, di bawah garis. Ini nanti di bawah garis para nada. Ya. Kalau yang ini di atas garis para nada. Ini jumlahnya 2. Yang ini dia seperti kurawal ya. Bentuknya seperti ini jumlahnya 1. Bentuknya yang seperti ini setengah, sama yang seperti di atas tetapi 2. Benderanya itu 1/4 ketuk. Dan yang terakhir itu ada bentuknya seperti ini, 3 ininya, benderanya ini itu 1/8 ketuk. Nah, jadi setelah mengetahui bentuk-bentuk notasi ini, ya, setelah mengetahui bentuk-bentuk notasi, nah sehingga kita bisa memahami ya bahwasanya nanti pada saat membaca itu dibaca berdasarkan jumlah ketukannya. Nah, kalau kita tidak menghafalnya ya nanti juga kita tidak bisa membaca pada partitur lagu. Jadi ini itu harus dihafal. Bentuknya seperti apa, jumlah ketukannya seperti apa. Ya. Nah, selain bentuk not itu dan jumlah ketukannya itu, ada bentuk not yang ada titiknya di samping. Ya, lihat. Ada bentuk not yang seperti tadi itu, tetapi kok ada titiknya ya di samping? Ya. Jadi pada saat notasi ada titiknya, jadi nilai titik itu adalah setengah dari not sebelumnya. Ya, Ibu ulangi. Jadi pada saat ada bentuk not seperti ini, ada titik di sampingnya, itu jumlah ketukannya setengah dari not sebelumnya. Ya. Jadi yang tadinya itu 4 ketuk, 4 ketuk ditambah 2. 2 itu dari mana? Setengah dari 4. Ya, ingat, setengah dari not sebelumnya, bukan setengah. Setengah dari not sebelumnya, beda pemahamannya. Ya. Jadi ini setengah dari not sebelumnya, yang tadinya not penuh itu adalah 4 ketuk, berarti ditambah 2 jadinya 6 ketuk. Kan kalau ini maksudnya harga apaan sih, Bu? Nah, tadinya ini not penuh. Not penuh itu kan 1:1 gitu, 1/1. Nah, setengah dari 1/1 itu adalah setengah. Mungkin ini agak susah ya kalau kalian memahami ya, kalau berkenaan dengan harga. Jadi itu dilihat setengah, kalau dia itu tadinya ini bernilai 2, setengah dari 2 itu adalah 1, sehingga bentuk not seperti ini itu nilainya adalah berapa? 3 ketuk. Oke, yang tadinya
Ini satu ketuk, ya, setengah dari satu, yaitu adalah setengah. Jadinya menjadi 1/2 ketukan. Nah, yang tadinya 0,8, ya, ini 0,8, jumlah ketuknya setengah, tiba-tiba ada titik di sampingnya, setengah dari setengah adalah 1/4. Nah, sehingga setengah ditambah 1/4 itu menjadi 3/4 ketuk. Nah, jadi sekali lagi, selain bentuk not yang ada di tabel tadi yang pada umumnya itu sering kalian lihat, kalian juga harus memahami ya dan menguasai dengan benar bahwa ada bentuk not lain. Apabila dia ada titik di sampingnya, makanya nilainya itu akan berubah nilai. Ya, bertambah nilainya. Gitu. Ya. Oke, sejauh ini ada yang ingin mau bertanya, silahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Yang tidak paham. Belum ada, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi untuk membaca ritme itu harus dimasukkan ke dalam pola-pola birama. Ya, ke dalam birama. Nah, ada yang tahu siapa? Apa itu birama atau pola birama? Ada? Kalau enggak, Ibu panggil nih. Maulidatul Jannah, kira-kira menurut Maulida, pola birama itu apa? Pola birama itu yang ini Bu, kayak 4/4 gitu, 3/4 gitu, yang pola biramanya itu. Oke, 3/4, 4/4. Oke, bagus. Yang lain lagi, menurut Desi Rada Dewi, pola birama itu apa? Ada Desi? Menurut Desi Rada, pola birama itu apa? Gak apa-apa kalau salah-salah. Yang penting berani menjawab. Nanti kita luruskan. Yang sebenarnya itu pola birama apa? Ada Desi? Belum? Lanjut ke Nurlia Fitri. Nurlia Fitri, menurut kamu? Belum buka ininya. Menurut saya, Bu, pola birama adalah ketukan dalam birama ya, Bu. Ketukan dalam birama. Oke, baik, bagus-bagus jawabannya. Nah, kita lihat ya. Pola birama. Ya. Nah, ada yang namanya kalau tadi Maulidatul, iya Bu, ada 4/4 Bu, 3/4, ada 2/4. Ya benar semuanya itu jenis-jenis pola birama. Kita lihat. Yang pertama ini ada pola birama 4/4. Apa maksudnya? Ya, jadi terdapat 4 ketukan dalam satu birama dengan menggunakan not seperempatan. Jadi dalam satu birama itu ada 4 ketuk. Nah kan bingung, yang mana sih namanya birama? Ya, kita lanjutkan. Jadi ini yang namanya birama. Yang ini tanda birama. Ya, tanda birama. Ada 4/4, 3/4. Jadi sebelum membaca lagu, kita harus lihat dulu. Tanda birama lagu itu berapa. Oh ini 4/4, oh ini 3/4. Gitu ya kan. Nah birama itu yang mana? Birama itu yang ini. Nah ini bar atau birama. Ruang-ruang kosong ini, ya, yang nanti di sini itu ada notasi-notasi. Notasi balok. Ya. Nah di dalam birama itu juga ada garis birama. Garis birama tuh ini. Ya, ini garis birama. Jadi setiap birama itu ada garisnya, ada ruangannya. Kalau dia 4/4, berarti dalam satu ketuk ini dalam satu birama, mohon maaf, dalam satu birama itu ada 4 ketukan. Ya. Nanti kalau udah selesai lagunya itu garis biramanya itu ada 2. Ya, itu dia yang namanya birama. Jadi ruangan-ruangan ini, kamar-kamar ini, ya, tempat kita menulis notasi, itulah namanya birama. Sudah ada tampilan salah satu lagu nasional, judulnya itu Merah Putih, ya.
Ini simbol-simbolnya, ini tadi pola biramanya 4/4, berarti lagu ini dimainkan pada pola birama atau pola ritme 4/4. Kemudian F sama dengan Do, ini berarti Do-nya itu ada di nada F. Nah, mungkin hari ini kalian belum paham tentang F, G, dan seterusnya, itu akan kita bahas minggu depan. Jadi minggu ini diharapkan kalian sudah clear untuk mampu membaca ritme dengan tepat. Sehingga pada nanti saat sudah bernyanyi, di partitur sudah ada melodi, itu sudah paham ritme, sudah paham nadanya, sehingga lancar pada saat membaca partitur lagu. Baik, Ibu mau bertanya nih. Ya, birama 1. Birama 1 Nadia Putri, coba lihat birama 1 ini ada berapa ketuk nada ini? 1, Bu. Iya, 1. Coba lihat lagi birama 2. Nada ini berapa ketuk? Nada mi ini berapa ketuk? 1,5, Bu. Iya, benar sekali ya. Ada titik di sampingnya. Jadinya 1,5. Ya, boleh lihat lagi simbol-simbol yang tadi. Kemudian mi di sampingnya berapa ketuk? 1,5, Bu. Iya, benar. 1,5. Ini ada setengah. Ini nada fa berapa ketuk? 1, Bu. 1. Nada re-nya? 1, Bu. Iya. Mungkin ada yang bingung ya. Ibu, apa sih, kenapa sih katakan re? Itu kan nggak ada, Bu, re di situ. Nah, mungkin sebenarnya dari SD kita udah belajar notasi angka ya. 1 itu dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, ya. Nah, notasi baloknya itu ada apa saja, C, D, E. Namun hari ini nggak apa-apa yang masih bingung-bingung. Minggu depan akan ada sesi khusus untuk nada ya. Jadi kita fokus ke ritme dulu. Oke. Selanjutnya Aulia Rahman. Coba Aulia baca di birama 3. Aulia. Oke, suku kata pu. Pu itu berapa ketuk? Berapa ketuk? Yang mana, Bu? Kolom yang mana? Ini. Birama 3. Kalau Ibu bilang birama 3 berarti kalian langsung lihat kolom ketiga. 1, 2, 3. 2 ketuk, Bu. 2 ketuk. Nada do? 1. 1. Nada sol? Atau 1. kata-kata ben? 1. Bagus. Kita lanjut ke yang lain lagi. Ke Elsa. Elsa coba ke birama 4. Elsa Widiawati. Ini berapa ketuk nada solnya? Elsa, di-on kan mikrofonnya, masih ter-mute? 1, Bu. Berapa? 1, salah. Ingat ada titik nih di sampingnya. Jadinya berapa? Ayo, Elsa. Ini ada sama kan dengan notasi ini? Tadi kawannya udah benar menyebutkan. Ini berapa nih ketukannya? Elsa? Ada yang bisa membantu kawannya? 1,5. Vera? 1,5, Bu. 1,5, Bu. Iya, benar sekali ya. Lihat lagi Elsa catatannya. Jadi bentuk not yang seperti ini tuh nggak boleh nego-nego. Kalau dia udah dibatasin dengan pola ritme 4/4, notasi ini tetap dia ya 1,5. Kecuali nanti pola ritmenya udah per-8an, per-2an ya, itu baru berubah nada, berubah nilai. Tapi ini masih sesuai yang ada di tabel yang sudah Ibu sajikan tadi. Ini 1,5, yang ini setengah, ini setengah.
Desirada, lihat ada titiknya nih. 1, Bu. Ini notnya setengah. Berarti Setengah. titik ini setengah dari setengah. Seperempat. Seperempat. Setengah tambah seperempat berapa? 3/4. Berapa? Ada tadi bentuknya yang udah Ibu sajikan. 3/4, Bu. 3/4. 3/4. Ya, 3/4 ya. Lihat ya, ingat lagi. Ini 3/4. Yang ini ada 2 bendera. Berapa ketuk? 1/4. 1/4. Yang ini sama ya. 3/4 dan 1/4. Ya. Jadi pada saat kita udah mengetahui jumlah ketukannya, nanti nyanyinya itu sesuai dengan ketukannya. Ya. Ada yang tahu lagu Bendera Merah Putih ini seperti apa iramanya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Iya, boleh. Dia mau coba. Silahkan. Boleh baca liriknya. Sesuai dengan ketukannya. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih. Stop. Cukup, bagus. Coba kita fokus satu frasa saja. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Ya, iramanya udah benar tadi seperti dia nyanyikan. Bendera merah putih, bendera tanah airku. Namun, kalau dia sajian repertoarnya seperti ini atau partitur lagunya seperti ini, kalau kita membaca sesuai dengan partitur, hati-hati di bagian nada ini atau di bagian ritme yang ini. Tanah airku. Di sini dia 3/4. Nah, kalau dia 3/4 sama 1/4, di sini itu agak seperti singkop jadinya, seperti patah-patah. Ya, sehingga pada saat kita nyanyikan, bendera merah putih, bendera tanah airku. Demikian penjelasan saya mengenai teknik pengajaran pada mata kuliah Seni Bernyanyi dan Kreativitas Dasar Pertunjukan Musik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.